A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV ya, dalam program Hikmah ya, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan belajar tentang bagaimana cara kita ya menjadi sosok muslim yang tangguh ya, yang mampu menghadapi berbagai hal dalam kehidupan ini ya. Sehingga kemudian dengan ketangguhan itu ya, kita menjadi hamba Allah yang dijanjikan untuk masuk ke dalam surganya ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam kelompok yang disebut sebagai hamba Allah. Kalau udah masuk situ, kemudian fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam surga. Nah, itu harapan kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar. Jauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah, kembali di dalam episode hikmah ini ya, melanjutkan bahasan-bahasan sebelumnya. Kali ini kita akan mendalami ya apa yang banyak ya disebutkan Al-Quran ya, banyak dibahas dalam Al-Quran, itu tentang akhlak. Jadi Al-Quran itu kan isinya beragam ya, dan salah satu ya pembahasan yang paling banyak di dalam Al-Quran adalah akhlak ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-94 ya. Surah Al-Anbiya ini surah yang ke-21 ya, ayat yang ke-94 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minu fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun. Siapa saja, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mengerjakan kebaikan yang banyak, yang mengerjakan kebaikan wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman kepada Allah, fala kufrana li sa'yihi, maka tidak akan diingkari ya, maka usahanya tidak akan diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lahu katibun, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadi pencatat ya, penulis atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa iman saja ya, tidak akan mengantarkan orang kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Tetapi iman itu harus disertai dengan kebajikan atau amal saleh. Makanya di dalam ayat-ayat yang lain penegasannya kan jelaskan, innal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatul firdausi nuzula, misalnya. Ya, orang-orang yang beriman dan berbuat baik ya, bagi mereka surga sebagai tempat tinggalnya, dan banyak ayat-ayat yang semisal. Ya, terdapat penekanan dari Allah bahwa iman itu harus digandengkan, disandingkan, ya, disertai dengan kebaikan-kebaikan. Nah, salah satu ya kalau berbicara kebaikan begitu kan, maka salah satu pokok pembahasannya adalah tentang akhlak.
Karena tidak mungkin ya itu disebut kebaikan kalau kemudian yang muncul adalah akhlak yang tercela. Tapi yang menjadi kemestian adalah kalau itu adalah kebaikan ya pasti dalamnya terdapat akhlak yang baik. Atau bahasa mudahnya akhlak yang baik bagian dari kebajikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Dan itulah yang kemudian nanti akan mengantarkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadisnya Rasulullah menegaskan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya. Sesungguhnya aku kata Rasulullah SAW diutus kepada manusia ya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ya liutammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dan itu kemudian terbukti ya di mana Allah di dalam surah Al-Qalam yang mengatakan kepada kita yang manusia bahwa Allah mengakui Nabi Muhammad itu orang yang sangat berakhlak, ya, akhlaknya sangat mulia. Allah menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim, ya sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada pada budi pekerti yang agung. Nah, jadi sejalan begitu kan. Maka karena itu kemudian di dalam hal ini umat Islam ya kaum muslimin kalau ingin menjadi pribadi yang tangguh ya, yang kuat ya dari sisi mental ya rohani gitu, maka dia harus paham ya, apa yang disebut dengan akhlak yang mulia. Maka menjadi kewajiban ya bagi kita kaum muslim untuk memahami dasar-dasar akhlak di dalam Islam. Bagaimana sih akhlak yang diajarkan dalam Islam itu harus dipahami, wajib dipahami. Karena tidak bisa dipisahkan antara kebajikan dengan akhlak yang baik. Itu adalah seperti koin lah gitu kan, yang dua mata itu kan, ya. Tidak bisa dipisahkan. Kalau berbicara kebajikan maka berbicara juga adalah akhlak yang baik. Nah, karena itu kemudian ya sedikit demi sedikit kita akan belajar lah tentang bagaimana sebetulnya pembahasan akhlak di dalam Islam. Nah, menurut bahasa ya sahabat hadirin kalau berbicara akhlak, akhlak itu kan dari kata bahasa Arab ya, yaitu akhlakun ya kalau ditulisnya kan alif kha ya lam qaf ya, akhlaq. Nah, itu bentuk jamak ya. Nah, sedangkan bentuk tunggalnya adalah khuluq ya. Nah, khuluq ini artinya adalah bisa dimaknai tiga. Yang pertama perangai ya atau kelakuan ya, dalam bahasa Inggrisnya apa? Behavior ya. Atau juga bisa dimaknai sebagai budi pekerti ya, atau bahasa pendidikannya moral ya. Atau juga bisa dimaknai sebagai kebiasaan ya, atau tabiat. Ya, kebiasaan atau tabiat. Mungkin bisa juga dikatakan sebagai sifat, tapi sifat di dalam bahasa Arab juga ada sendiri ya penjelasannya. Jadi tiga hal ini ya menggambarkan kepada kita yang dimaksud dengan akhlak adalah perangai, ya, tingkah laku kita, budi pekerti kita, moralitas kita, atau juga mungkin kebiasaan dan tabiat di dalam kehidupan kita. Jadi masih general, masih umum ya. Masih umum gitu kan. Jadi apapun itu bagian dari kebiasaan kita, tabiat kita, perilaku kita, tingkah laku kita itu disebut sebagai akhlak. Di dalam pandangan syariat ya, secara syar'i ya, menurut Said Sabiq misalnya ya, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang menimbulkan terjadinya perbuatan-perbuatan dengan mudah. Jadi kondisi jiwanya seperti apa, itulah kemudian yang digambarkan di dalam perbuatan-perbuatan, di dalam perangai, di dalam moralitasnya, di dalam tabiat atau kebiasaannya. Jadi boleh dikatakan tingkah laku kita menggambarkan keadaan jiwa kita. Ya kalau menurut definisi yang dikeluarkan yang diungkap oleh Said Sabiq ya seperti itu. Menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya beliau mengatakan, ya, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang timbul dari perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan pikiran sehingga keadaan itu menjadi kebiasaan. Dasarnya adalah keadaan jiwa. Ini general ya, jiwa kan ada yang baik, ada yang buruk, begitu kan. Keadaannya ada yang baik, ada yang buruk. Nah, apapun keadaannya, kemudian itu timbul ya,
timbul dengan perbuatan, ya, muncul atau nampak. Ya, kalau jiwa kan kita nggak bisa lihat kayak gimana jiwa orang. Ya, jiwa orang tuh kayak gimana kan kita nggak tahu. Kan di dalam diri seseorang. Maka yang bisa jadi patokan kita adalah perbuatannya, karena perbuatan ini muncul dari keadaan jiwa. Nah, dan itu munculnya refleks, ya, responnya itu cepat karena tidak memerlukan pertimbangan, ya, ya langsung aja muncul gitu kan. Sehingga itu menjadi kebiasaan dan tabiat. Jadi di dalam hal ini Imam Al-Ghazali lebih menekankan yang disebut akhlak itu tabiat. Tabiat itu sifat asli, tanpa rekayasa, ya, karena dia spontan, refleksnya keluar. Kemudian menurut Ibnul Qudamah, ya, di dalam kitab Minhajul Qasidin, ya, beliau mengatakan akhlak merupakan ungkapan kondisi jiwa yang begitu mudah, ya, bisa menghasilkan perbuatan tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Jika perbuatan itu baik maka disebut sebagai akhlak yang baik, dan jika perbuatan itu buruk disebut sebagai akhlak yang buruk. Nah, kurang lebih 3 ulama besar ini mendefinisikan akhlak yang sama. Ya, dasarnya adalah jiwa, lalu kemudian muncul dalam bentuk perbuatan, ya, yang spontan, ya, dan itu menjadi tabiat, ya, ciri asli seseorang. Kalau baik jiwanya maka baiklah perbuatannya. Buruk jiwanya maka ya buruk juga, ya, perbuatannya. Jadi karena itu kemudian di dalam Islam itu, ya, ada yang disebut dengan akhlak mahmudah, ya, akhlak yang terpuji. Ada juga yang disebut dengan akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Ya, karena kalau bicara akhlak itu general, ya, umum, ya. Jadi kalau orang menyebut berakhlak, gitu kan, sebetulnya itu masih umum, gitu kan. Harus dilengkapi lagi, maksudnya berakhlakul karimah, ya, berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik. Baru jelas orientasinya. Tapi kalau jadi orang tuh harus berakhlak, ya, akhlak itu ya pasti ada dalam diri seseorang. Cuma persoalannya yang kita maksud apa? Akhlak yang baik apa akhlak yang buruk? Harus jelas gitu, ya. Apalagi kalau doa, ya Allah jadikanlah anak kami sebagai anak yang berakhlak, itu general, belum semuanya punya akhlak. Ya, lengkapi kalimatnya, jadikanlah anak-anak kami, murid-murid kami, gitu kan, sebagai generasi pribadi yang memiliki akhlak yang mulia, yang berakhlakul karimah, lengkap gitu, ya. Sehingga jelas yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita bingung, kenapa doa saya enggak dikabulkan? Kok anak saya brengsek, ya. Kok nakal, mungkin doanya enggak sempurna gitu kan. Ya, harusnya ucapan diperjelas, ya Allah jadikanlah anak saya anak yang soleh, yang memiliki akhlak yang mulia, gitu, ya. Yang selalu berakhlak mulia, gitu. Baru jelas doanya. Nah, dalam hal ini sahabat yang dirahmati Allah, ya, di dalam Islam ada 3 unsur, ya, pokok dari akhlak itu sendiri, ya. Yang pertama adalah bahwa akhlak adalah perbuatan, ya, atau keadaan jiwa seseorang. Jadi berdasarkan definisi tadi, ya, dari para ulama, ya, dan juga dari segi bahasa, maka unsur pokok akhlak itu ada 3. Yang pertama adalah sifat, ya, perbuatan sifat atau keadaan jiwa seseorang. Karena apa? Pembicaraan akhlak, ya, pada pokoknya berbicara mengenai keadaan atau gejala-gejala jiwa seseorang yang menimbulkan satu perbuatan. Ya, perbuatan orang yang sehat akalnya maka akan muncul dari kehendak jiwa atau hatinya. Jadi perbuatan itu lahir dari kehendak jiwa, ya. Kalau jiwanya baik, ya baik, ya. Jadi nggak mungkin orang kemudian kalau dia hidup tidak melahirkan perbuatan, tidak mungkin, ya. Jadi yang namanya manusia itu, ya, manusia hidup itu apa, ya, dia punya sifat, dia punya tabiat. Kenapa? Di dalam diri dia ada jiwa. Jiwa ini kemudian melahirkan atau memunculkan kehendak. Kemudian unsur yang kedua adalah
perbuatan yang muncul ya, bukan paksaan tetapi dengan mudah dilakukan tanpa pertimbangan akal. Di dalam ilmu psikologi itu ada yang disebut dengan dalam diri manusia itu disebut dengan unconscious memory ya, memori bawah sadar. Memori bawah sadar ini kita nggak ngeh ya, karena dia bawah sadar itu kan. Tapi boleh dikatakan sebagian besar tingkah perbuatan kita ya, apa yang kita jalani dalam kehidupan kita itu dikendalikan oleh memori bawah sadar. Jadi sifatnya tanpa pertimbangan, cepat aja, refleks aja. Karena semuanya sudah tersimpan di dalam memori bawah sadar kita. Nah, akhlak juga bagian dari itu dia, muncul karena ada muncul dari memori bawah sadar kita. Sifatnya cepat, refleks ya, tanpa paksaan. Maka itu tadi ya, cenderungnya disebut sebagai tabiat. Sesuatu yang mengikuti sesuatu, perbuatan ini perbuatan mengikuti jiwa. Jiwa ngasih instruksi, langsung kemudian badan ya, anggota badan mengerjakan instruksi itu ya. Jadi yang pertama adalah jiwanya, kemudian instruksinya ya, atau kehendaknya, dan yang ketiga adalah perbuatan itu sendiri ya, atau perbuatan yang dilakukan kemudian menjadi kebiasaan sehari-hari. Nah, perbuatan dilakukan dengan spontanitas dalam menanggapi berbagai permasalahan atau peristiwa dalam kehidupan. Nah, itulah gambaran yang muncul sebagai akhlak ya, apakah itu baik atau buruk. Jadi untuk mengetahui gambaran jiwa seseorang ini jiwa orang ini baik apa enggak, lihat aja perbuatannya. Lihat tingkah lakunya, lihat bagaimana dia berinteraksi dengan kita, berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Itu menjadi gambaran umum jiwa dia. Apakah dia orang dengan jiwa yang baik atau orang dengan jiwa yang buruk. Nah, dalam hal pembahasan secara umum ya, biasanya para ulama ya atau kita secara umum memaklumi bahwa antara akhlak itu kaitannya dengan adab erat ya. Jadi hubungan antara akhlak dengan adab itu erat. Kadang-kadang kita membahasakan akhlak yang baik itu dengan adab, atau adab itu, akhlak itu adalah adab. Nah, kalau dilihat dari hal itu ya, maka ada beberapa yang perlu kita pahami. Yang pertama, adab itu berarti tata cara ya, atau tata tertib atau aturan. Sedangkan akhlak adalah budi pekerti, moral, tabiat atau perangai. Jadi sebetulnya dua hal yang berbeda, tapi ada koneksinya, ada kaitannya. Ya, adab adalah perbuatan seseorang, akhlak adalah perbuatan seseorang, adab aturannya, tata tertibnya, tata caranya. Maka dalam hal ini akhlak mengikuti adab. Kalau ingin dia baik, kalau ingin disebut sebagai orang yang memiliki akhlak yang mulia, maka dia harus ikut adab, ikut tata cara, ikut aturan. Nah, adab membicarakan tata tertib atau tata cara yang sudah diatur sedemikian rupa, sedangkan akhlak membicarakan perilaku yang muncul dari sifat jiwa seseorang ya, bisa berupa perangai yang baik ataupun yang buruk. Kemudian adab Islamiyah berarti tata cara atau tata tertib menurut ajaran Islam. Dan begitu seharusnya setiap muslim mengikuti dan menaati apa yang disebut dengan adab Islamiyah. Karena itu kan aturan ya, tata cara di dalam Islam. Misalnya adab dengan orang tua, berarti aturan Islam ketika kita berhadapan dengan orang tua. Adab dengan guru, itu artinya pembahasannya tentang bagaimana kita tata cara ya, atau aturan-aturan berhadapan dengan guru. Adab dengan anak, adab dengan istri, adab dengan suami, itu adalah tata cara atau aturan ya, yang disebutkan di dalam Islam. Itu adab Islamiyah. Sedangkan kalau kita sebut akhlak Islamiyah, nah, itu membawa makna akhlak atau moral menurut ajaran Islam. Jadi boleh dikatakan ya, akhlak lebih luas dibandingkan adab. Ya, adab hanya berbicara tata cara dan aturan. Kalau akhlak ya di general, semuanya umum. Ya,
semua perbuatan kita itu disebut sebagai akhlak. Kalau dikaitkan dengan Islam, maka perbuatan yang disesuaikan atau menurut ajaran Islam. Maka kesimpulannya adalah jika kata adab dan akhlak berdiri sendiri-sendiri, maka keduanya tampak jelas perbedaannya. Tetapi jika adab, ya, kata adab dan kata akhlak ya, ini dipadukan ya, dengan kata Islami, misalnya adab Islami, akhlak Islami gitu, maka arti keduanya hampir saja sama ya, dan sulit dibedakan. Karena baik adab Islami maupun akhlak Islami sama-sama berisi ajaran ya, tentang bagaimana bertingkah laku, berperilaku menurut ajaran Islam, atau menjauhkan diri dari tingkah laku perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, maka dalam hal ini ya sebetulnya ya kita bisa mafhum ya ketika orang mengatakan kamu ini nggak ada adab, nah, itu sama halnya dengan mengatakan kamu ini akhlaknya nggak baik. Oh, dia orangnya beradab ya, maksudnya orang itu memiliki akhlak yang baik. Ya. Karena secara umum ya orang kemudian menyinonimkan ya antara adab dengan kebaikan, dengan akhlak mulia, begitu kan. Ya, kalau udah disebut adab itu maksudnya ya kebaikan-kebaikan, ya sopan santun, tata cara, ya, ramah tamah, gitu kan. Itu kita maknai sebagai adab. Ya, walaupun kita nggak nyebutnya orang itu beradab Islami, ya, kita nggak nyebut begitu, ya ada kata yang dihilangkan lah gitu ya. Tetapi maknanya mengarah kepada hal yang sama. Lalu apa hubungannya adab dengan amal ibadah? Akhlak dengan amal ibadah. Oh, ini tentu erat banget kaitannya ya, sangat erat, sangat kuat hubungan ya antara akhlak dengan amal ibadah. Ya, pembicaraan akhlak berarti membicarakan perilaku atau kebiasaan manusia. Nah, kebiasaan-kebiasaan manusia itu berarti amalan-amalan. Ya, amal itu kan itu perbuatan. Akhlak kan tadi perbuatan. Ya. Jadi akhlak seseorang berhubungan erat dengan amal ibadah orang tersebut. Ya, amal orang tersebut. Nah, jika seseorang telah berakhlak Islami, berarti dia juga telah berbuat atau beramal menurut ajaran Islam. Makanya kan di awal ayat saya bacakan surah Al-Anbiya ayat yang ke-94 tadi kan, faman ya'mal minas salihat ya wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun. Siapa yang berbuat kebaikan, ya berbuat amal ya. Faman ya'mal, siapa yang beramal kebajikan gitu kan. Nah, jadi kalau konteksnya beramal saleh, maka tentu kaitannya erat dengan berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik. Jadi amal baik sama dengan akhlak yang baik. Nah, jika yang berakhlak Islam itu adalah seorang muslim, maka dapat disebut sebagai amal ibadah atau amal salehnya ya, yang kemudian akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berbanding lurus ya, kalau dia Islam kemudian tingkah lakunya baik ya, atau amalnya baik ya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah ya. Jadi menyempurnakan sebutannya Allah berikan pahala. Dia seorang muslim yang saleh ya, muslim yang baik, muslim yang beradab, muslim yang berakhlak mulia begitu, maka itu semua akan mendatangkan pahala bagi dia. Maka jadi amal ibadah gitu ya. Jadi akhlaknya itu, tingkah lakunya itu, kebaikan-kebaikan jiwanya, kebaikan diri perbuatan itu, nah itu kemudian disebut sebagai amal ibadah ya, yang akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, namun jika yang berakhlak Islam itu bukan orang Islam, ya walaupun kita sebut orang ini beradab, orang ini berakhlak, mungkin kita nggak nyebutnya berakhlak karena dia non Muslim ya. Kita paling nyebut dia ini orangnya baik ya. Mereka memiliki peradaban ya, orang-orangnya beradab gitu kan.
Kita nggak nyebut orang yang berakhlak begitu kan, karena ya akhlak itu identik dengan Islam. Ya, kita nyebutnya mereka adalah orang yang bermoral, ya, orang yang beretika, ya, orang yang orang yang gemar berbuat baik, orang yang baik lah. Tapi kalau dia bukan orang Islam, maka perbuatannya, amal-amalnya itu dia, ya kan, perbuatan dengan amal, ya, dengan akhlak, ya, akhlak, perbuatan jiwanya, perbuatan dirinya itu tidak disebut sebagai ibadah, ya. Tidak disebut sebagai ibadah, tidak menjadi amal ibadah, dan tidak akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya mendatangkan pujian, sanjungan, kebaikan dari manusia. Ya, rugi sebetulnya ya, kalau kita baik tapi kemudian kita tidak beriman kepada Allah. Jadi untuk menyempurnakan kebaikan diri kita, berimanlah kepada Allah, sehingga kemudian kebaikan kita, ya, perbuatan baik kita, perilaku kita, moral kita, tingkah laku kita yang baik-baik itu kemudian akan bernilai menjadi sebagai ibadah di sisi Allah, dan itu kemudian mendatangkan pahala. Nah, penting pahala itu. Kenapa? Karena ketika kita berbicara nanti di yaumul mahsyar, ya, di hari kiamat nanti, di dalam surah Al-Qari'ah Allah tegaskan, ya, fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyati radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, termasuk di situ adalah akhlaknya, ya, kebaikan-kebaikan karena akhlaknya tadi, fahuwa fi 'aisyati radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan, surganya Allah dapat. Tapi sebaliknya, ya, wa amma man khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan timbangan kebaikannya, ya, selama di dunia akhlaknya, moralnya, tingkah lakunya, etikanya rusak gitu ya, tidak mencerminkan seorang muslim, maka Allah katakan apa? Bahwa fa ummuhu hawiyah, maka balasannya atau apa yang akan dia dapatkan atau tempatnya adalah neraka yang menyala-nyala. Jadi ini harus menjadi catatan bagi kita. Kemudian jika seseorang berakhlak buruk, ya, sedangkan ia adalah seorang muslim, kalau tadi kan dia akhlaknya baik, ya, boleh dikatakan akhlaknya akhlak Islami gitu kan, tidak mencuri, tidak menyakiti, sopan santun, amanah gitu ya, jujur begitu ya, tanggung jawab, adil, ya. Kan banyak tuh ya orang-orang yang non muslim, ya, perangainya seperti itu banyak, ya. Kalau di negara kita juga banyak ya non muslim yang luar biasa pedulinya, care-nya gitu kan, kebaikannya, ya, humanismenya bagus lah gitu kan. Kalau agak jauh dikit ke Jepang misalnya, ya, ada teman saya bilang orang Jepang itu tinggal syahadat aja ya, itu udah sempurna banget, udah sempurna sekali gitu, karena mereka pada dasarnya akhlaknya baik gitu kan, udah menerapkan akhlak Islami. Cuman karena dia bukan orang Islam aja gitu kan, kurang syahadat. Kalau syahadat udah pas banget dah. Nah, bagaimana kalau ada orang, ya, dia orang Islam, ya, tapi kemudian akhlaknya buruk, ya, maka dalam hal ini, ya, orang ini, ya, orang Islam ini telah melanggar akhlak Islami. Nah, pelanggaran terhadap aturan, ya, tata tertib atau hukum, ya, termasuk tadi ya, bahasa mudahnya moralnya, akhlaknya bejat begitu ya, tidak mencerminkan ajaran Islam, ya, maka akan mendatangkan dosa dan juga siksa bagi diri dia. Walaupun dia orang Islam, tapi kalau kemudian akhlaknya rusak, ya, bejat, ya, moralnya buruk, etikanya buruk, ya, tidak beradab, artinya tidak mengikuti tata cara, ya, yang diajarkan di dalam Islam, di dalam bertingkah laku, maka itu semua akan mendatangkan dosa. Ya, harusnya sopan dengan orang tapi dia kasar, julid, ya, itu ya, apalagi ya ketus, dan kemudian menimbulkan orang sakit hati, tersinggung, maka itu jadi dosa. Jadi dosa. Dan kalau itu terjadi banyak, menumpuk selama hidup, ya, karena sudah menjadi tabiat begitu ya, maka nanti itu akan dipikul di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai dosa. Balasannya apa? Ya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau neraka, ya, kalau ya di akhirat ya tempat cuma dua, ya, kalau enggak surga ya neraka.
Nah, neraka adalah tempat bagi mereka yang timbangan keburukannya melebihi dari timbangan kebaikannya. Nah, oleh karena itu kemudian ya, menyempurnakan keislaman kita, wajib bagi kita memahami akhlak yang baik itu seperti apa, akhlak mulia itu seperti apa, sehingga kemudian kehidupan kita menjadi sempurna ya. Sempurna dalam artian apa? Iman sudah ada, kemudian amal soleh ya, amal soleh dalam artian ibadah ya, kita jalankan, plus lagi apa? Akhlak mulia juga kita punya. Maka kesempurnaan ini dia kemudian akan menghantarkan kita ke dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan berujung kepada surga ya, di mana kita akan diberikan oleh Allah balasan ya, kebaikan-kebaikan dengan kenikmatan-kenikmatan yang tak pernah terbayangkan ya oleh diri kita manusia. Itulah sahabat Dream ya, penjelasan singkat tentang dasar-dasar akhlak di dalam Islam. Insyaallah ya, di episode yang akan datang kita akan bahas lebih detail, lebih rinci, sampai nanti ya contoh-contoh akhlak-akhlak yang mulia di dalam Islam itu apa saja dan bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.